Ada beberapa hal yang ingin gue bahas tentang Persija Jakarta. Ada Piala Presiden, ini adalah menjadi ajang untuk uji coba untuk Carlos Peña melihat kekuatan Persija yang sesungguhnya. Ada banyak pemain baru, ada banyak pemain EPA juga, beberapa nanti akan gue bahas, yang promosi ke tim utama. Mereka harus membuktikan kalau mereka sebenarnya layak berada di tim utama Persija Jakarta. Dan ada hal lain juga yang gue bahas, masalah JIS. Gue agak keras juga nanti di sana masalah JIS. Dan gue mau mencoba mengutak-ngatik, gue akan susun line up-nya dari kiper, back, tengah, sampai depan. Dan gue akan mencoba untuk menyusun satu persatu pemainnya. Nanti kita nilai bareng menurut kita, apakah Persija udah siap bersaing di papan atas Liga Indonesia, atau memang musim ini target kita nggak usah muluk-muluk gitu. Nanti kita akan berdiskusi di kolom komentar. Tapi sebelumnya, gue mau kasih tahu kalau konten ini disponsori oleh Alkas Parfum. Alkas Parfum adalah produksi gue. Selain aromanya wangi, kalau lo beli produk ini sama aja lo bersedekah. Karena keuntungan dari penjualan ini itu sebagian gue sedekahin untuk orang yang membutuhkan. Yang gue utamain adalah orang-orang yang lagi ketimpa penyakit. Jadi dengan beli ini, aromanya wangi, udah lo bisa baca review-reviewnya. Dengan beli ini sama aja kalian bersedekah. Promonya masih berjalan. Beli satu ini dapat gratis yang ini karena gue lagi ingin menciptakan varian baru. Sebelum itu keluar, promo ini masih berjalan. Kalau itu keluar, selesai, promonya nggak ada lagi. Tapi nggak apa-apa, lo bantu aja, karena kalau misalkan lo mau beli, ya lo bisa menolong orang yang sedang sakit. Tapi kalau nggak juga, nggak usah dipaksakan, nggak apa-apa. Gitu. Doain aja supaya barang dagangan gue laku. Jadi kalau lo nggak beli, lo doain. Itu deh intinya. Oke, gue mau mulai satu persatu. Piala Presiden. Pemain-pemain Persija kemarin gue ngeliat kontennya udah terbang ke Bali, ya kita udah tahu bareng, udah ada di sana. Terus ada 29 pemain yang dibawa ke sana. Ada diantaranya 6 pemain asing yang memang kita nggak memanfaatkan 8 pemain asing yang harusnya tim itu punya. Beralasan juga, karena kalau misalkan kita 8-2 jadi cadangan, sayang juga. Mendingan cadangannya dari lokal tapi yang kualitasnya agak bagus. Gue dari awal juga udah ngomongnya kayak begitu. Jadi 6 pemain asing nggak ada masalah, karena 6-nya juga ini berkualitas semua, nanti kita bedah satu persatu. Ada 23 pemain dari lokal, dan ada banyak juga, ada sekitar 3 pemain yang promosi dari EPA. Dia ada Aditya Warman, ada Jehan Palevi, dan Zabi Goli. Sebenarnya ada yang masih main di U19, ini juga kualitasnya nanti gue akan bahas sendiri tentang mereka. Yang ingin gue tekankan begini, ekspektasi kita ini jangan terlalu tinggi tentang turnamen ini gitu. Piala Presiden kita anggap ciki dulu aja. Soalnya apa? Soalnya Peña ini dia harus ngobrak-abrik formasi dan strategi dulu. Dia mesti ngeliat nih kalau bek kanannya ini, bek kirinya ini, gimana penyerangannya, kalau tengahnya ini. Jadi lu jangan berharap kalau misalkan Persija nanti di Piala Presiden terus mainnya jago banget gitu. Belum tentu. Bisa jadi justru lu agak sedikit kesel ngeliat pemainan Persija di Piala Presiden. Karena dia si Carlos Peña ini pasti nyoba-nyoba nih antara Simic yang ditaruh atau Gustavo yang ditaruh, entar Rio Matsumura di kiri, apa Witan apa gimana. Nah ini pasti dicoba-coba sama dia supaya dia bisa menemukan yang mana yang pas untuk di liga nanti. Jadi sekali lagi gue minta sama kalian ekspektasinya turunkan, jangan berharap kita juara karena nggak penting juga ini buat apaan. Yang ikut juga cuma 8 tim, nggak semua mau juga. Dan memang turnamennya juga sedikit dipaksakan, agak dibatesin jumlah pesertanya. Dan ya udah kayak gitu, jangan sampai kita marah lagi ke manajemen hanya karena Piala Presiden yang memang ini peruntukannya uji coba gitu, peruntukannya untuk mengotak-atik formasi. Jadi dari sekarang sudah kita harus sadarkan diri kalau ekspektasi kita jangan terlalu tinggi. Oke, gue mau coba ke line up-nya. Gue dari kemarin ngeliat, aduh nih Persija kira-kira nasibnya gimana nih musim ini nih? Apa kita merosot lagi, apa kita di tengah, apa kita di bawah? Kayak kemarin kita berjurang dari zona degradasi, malu-maluin banget. Musim ini kira-kira kita bisa ada di atas atau kita senasib dengan musim sebelumnya. Gue mau coba membacakan line up-nya. Dari kiper ada Andre Tani Ardiansyah. Andre Tani ini akan menjadi kiper utama masih. Walaupun isunya kemarin sempat kenceng kalau dia keluar, tapi nggak jadi. Dia tetap bertahan di Persija. Kiper keduanya ada Cahya Supriyadi. Ada Andre Arido, kiper ketiganya. Padahal nih Andre ini sebenarnya dia dari segi postur paling menjanjikan dibanding 2 yang lain ini. Badannya bagus banget, ideal banget untuk menjadi kiper. Tapi sayang aja dia masih belum mendapat kesempatan di tim Persija Jakarta. Kalau gue jadi dia, gue minta dipinjemin karena anak berkualitas pastinya. Dari postur bagus, masa depannya juga pasti cemerlang.
Hanya aja kalau dia dikasih kesempatan gitu. Kalau nggak dikasih kesempatan, kesian juga. Mau ngapain dia cuma jadi kiper ketiga di Persija di usia mudanya. Sayang waktu, dibuang-buang waktu itu. Oke, terus dari lini pertahanan, dari back, ada Ondrej Kudela, ada Rizky Ridho, oke, ada Muhammad Ferrari. Ini berlimpah juga gitu di lini pertahanan nih. Gue ngeliat, terus ada Akbar. Gue ngeliat Akbar ini di pertandingan apa tuh ya yang sebelum ini tuh? Persija main di pertandingan apaan tuh? Akbar mainnya gila. Gue kaget-kaget liat Akbar. Mungkin karena dia menjadi pemain yang dipercayakan di lini pertahanan, terus dia bisa menunjukkan kemampuan yang sesungguhnya gitu. Jago banget mainnya. Akbar Ramos ini nggak disangka-sangka. Oke? Ini lini pertahanan kita. Terus masih ada si Dia Syahid namanya. Terus masih ada Firza Andika. Masih ada Alwi Fadila. Ada Rio Fahmi di sebelah kanan. Dan ada Raka Cahyana. Ini nih ada sekitar berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pemain bertahan. Nanti gue akan susun di line up-nya. Tengahnya keren ini. Keren tengahnya kita ternyata. Tadinya gue agak pesimis, tapi sekarang gue jadi malah gue optimis ngelihat skuad Persija gitu. Ada Ramon Bueno di tengah, akan berduet dengan Maciek Gayos mungkin. Terus ada Rizky Fandi juga, masih ada Syahrian Abimanyu, masih ada Hanif Syahbandi, ada Rehan Hanan, ada Reza Aditya, dan Aditya Warman di lini tengah kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pemain di lini tengah. Depannya, ini juga gak kalah, ini juga gila juga ini. Ada Riko Simanjuntak, ini di luar pemain yang di U19 ya. Ada Riko Simanjuntak, ada Rio Matsumura, ada Witan Sulaiman, ada Marco Simic, ada Gustavo Almeida, Aji Kusuma juga ada di situ, ada Alfrianto Niko, Jehan Palevi, dan Zabi Goli. Zabi Goli ini yang fenomenal banget, nanti kita bahas lah. Si Zabi Goli ini yang kemarin di timnas itu superstarnya dia lah. Alhamdulillah kita memiliki dia. Oke, squad kita jadinya nggak jelek-jelek amat gitu. Pas gue ngeliat, wih ini ajib juga nih ternyata nggak butut-butut amat gitu. Oke, gue mau coba formasinya 4-3-3 lah. Anggap 4-3-3 formasinya. Kiper pasti Andre Tani sebagai kapten. Terus di bek kanan mungkin ada Rio Fahmi. Karena nggak ada lagi pilihannya, ada Rio Fahmi di situ. Terus kirinya Firza Andika. Tengahnya ini agak-agak sedikit rumit nih. Ada Kudela, ada Rizky Ridho, dan ada Ferrari. Ini di antara 3 pilihan. Kayaknya gue nggak ngelihat kalau si Carlos Peña ini akan memakai 3 back kayak si Thomas Doll. Thomas Doll kan cenderung lebih menguatkan sisi pertahanan. Padahal gue cuma di situ doang nggak setuju sama Thomas Doll. Gue bilang, kenapa kita harus mati-matian memperkuat lini pertahanan? Sedangkan squad di lini pertahanan kita ini fenomenal, jago-jago semua. Ada 3, ada Kudela, ada Ridho, ada Ferrari. Kenapa kita harus masang sampai 5 gitu? Nah mungkin gue nggak tahu ya, mungkin Thomas Doll itu mengharapkan yang RWB dan LWB-nya ini untuk sedikit menyerang. Tapi cenderung lebih bertahan, karena apa? Karena ada 2 gelandang bertahan juga. Udah 5 back, 2 gelandang bertahan. Jadi nyerangnya susah gitu. Itu doang yang gue nggak setuju Thomas Doll. Sisanya sih gue sangat amat suka sama dia. Tapi untuk keputusan yang itu, formasi yang 5 back dengan 2 gelandang bertahan itu gue selalu menyesalkan itu. Sayang banget, karena kualitas pemain kita udah bagus, nggak harus ditumpuk di belakang. Oke, gue ulangin lagi, tadi kita ke 4-3-3. Rio Fahmi, Firza Andika di kiri, tengahnya yang gue pilih antara Kudela, Ridho, dan Ferrari, ya pasti Rizky Ridho dan Ondrej Kudela. Kudela pengalamannya sangat tinggi, walaupun speed-nya nggak secepat Ferrari, tapi dia bisa membaca timing itu jauh lebih tinggi dibanding Ferrari. Oke, tengahnya sebenarnya ada banyak ini. Tapi nggak apa-apa lah, anggap di tengahnya ini ada Gayos, ada Ramon, sama ada Syahrian Abimanyu. Syahrian Abimanyu opsi yang bisa diganti sama mungkin Hanif Syahbandi yang sedikit lebih bertahan. Jadi Gayos sama Ramon berdua agak menonjol ke depan. Hanif Syahbandi yang di CDM-nya atau apa istilah kalian di Pro Evolution tuh, gelandang bertahannya box to box misalkan. Tapi si P-nya juga dia posisinya itu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, anggaplah itu hayalan kita. Nanti lo bikin juga di kolom komentar, menurut lo versi lo seperti apa. Karena ini asik juga. Sekarang squad kita menurut gue dalam juga ini. Jadi agak seru untuk mengotak-atiknya. Oke. Terus ke striker depan. Depannya anggap pakai 3 juga, 1 target man. Nah, bisa berubah kalau misalkan 1-2 striker, 1 playmaker. Tapi anggaplah kita pakai 3 di depan. Kanan, kiri, dan striker tunggalnya. Gue akan milih
di sini agak bingung juga. Antara Rico atau Rio. Rio gue nggak tahu di kanan dia sebagus di kiri atau enggak, tapi antara Rico atau Rio, anggaplah Rico Simanjuntak di kanan. Di sebelah kirinya ada lagi pilihannya, kalau nggak Rio, Witan Sulaiman. Nah, menurut kalian Rio atau Witan Sulaiman? Gue agak bingung nih milihnya antara dua pemain ini nih. Di depannya, kita punya striker, ada Gustavo dan Simic yang bisa diandalkan. Rasanya Gustavo akan menjadi pilihan utama kalau pakai satu striker. Kalau pakai dua striker, ya Gustavo duet dengan Simic, berarti Rio Matsumura yang akan menjadi playmaker-nya di situ. Jadi formasinya 4-3-1-2. Menurut gue, ini versi gue, bukan gue lagi pengen si Carlos Peña mengikuti ini, kagak. Gue lagi bilang ini versi gue yang kita nilai bareng-bareng di kolom komentar. Lo punya versi, silakan, nggak dosa, nggak apa-apa bikin formasi. Bebas. Mungkin jadi terinspirasi orang. Jadi apa namanya? Ya mungkin bisa menjadi pilihan apa namanya dari suara kita bersama. Mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk Persija Jakarta. Oke. Kita lewatin masalah line up. Sekarang gue mau sedikit ke JIS. JIS ini agak sedikit ngeselin. Kita ini pegal sama JIS udah lama banget loh. Bukan baru kali ini aja. Udah lama kita apa namanya kesel dengan situasi yang terjadi di stadion JIS. Sekarang JIS masih diverifikasi. Di saat gue bikin video ini kondisinya masih diverifikasi. Gue nggak tahu setelah gue upload udah beres apa belum. Udah ada jawaban apa belum. Tapi sampai saat ini Persija masih belum dapat jawaban dari LIB, PSSI atau siapapun itu terkait boleh atau tidaknya JIS itu dipakai. Karena masih verifikasi. Gue bingung ya, kenapa bagian JIS itu verifikasinya tuh ribet banget gitu. Panjang banget prosesnya. Verifikasinya nggak beres-beres. Yang terlibat banyak, LIB meriksa. Ada PSSI periksa juga. Ada Polri juga ikut meriksa di situ. Ada departemen di PSSI, namanya ISS, ikut meriksa. Ini terlalu banyak yang meriksa. Kenapa stadion lain yang kita tahu ini stadion babak belur tapi lolos verifikasi? Ada yang stadionnya retak, bayangin tribun sama tribunnya nggak nyatu begini. Orang lompat-lompatan bisa begini nih. Itu ada di Indonesia. Ada yang pintunya nggak bisa dibuka. Ada yang parah banget. Ini kalau JIS memang dari segi parkirannya nggak banyak yang bisa dipakai. Tapi kan stadion lain juga kayak gitu. Parkirannya juga kan nggak sebagus yang ada, yang lebih bagus daripada di JIS. Sama juga berantakan juga stadion lain. Nah itu kalau lolos-lolos aja. Kenapa JIS nggak lolos gitu untuk Persija? Terus dari segi pintu yang dibuka, kalaupun satu pintu itu gede banget itu pintu, stadion lain pun nggak segede itu pintunya. Buktinya Piala Dunia aja bisa main di situ. Banyak ajang besar yang main di situ. Kenapa giliran Liga Indonesia Persija make kok sampai rumit-rumit amat gitu? Sampai periksanya sampai banyak orang, banyak elemen yang meriksa itu stadion. Seakan-akan stadion ini harus sempurna. Di lain sisi, stadion yang lain nggak ada yang sempurna. Ancur-ancuran semuanya. Gua udah banyak ke stadion sono sini. Ancur-ancuran. Dan JIS yang terbaik yang ada di Indonesia. Gua nggak tahu ini ada apa. Nggak tahu kenapa ribet banget urusan JIS. Kalau mau periksa detail untuk JIS, adillah kalian. Periksa detail juga untuk stadion-stadion yang ancur lebur yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Agak kesel gue urusan sama JIS. Gue bingung. Kenapa JIS sampai ribet bener, ada apa ente? Sampai sama JIS. Pusing gue. Allahu Akbar. Padahal seru nonton Persija di situ tuh, teror ke lawannya tuh asik banget itu suaranya karena menggelegar kalau di sana. Sebenarnya kalau dibanding GBK ya gue lebih milih GBK sih. Cuman GBK gak enaknya tuh jauh aja ke lapangan gitu ngeliatnya. Kalau JIS ke lapangannya deket. Cuman JIS sedikit panas dibanding GBK. GBK lebih terbuka. Mesti dipasangin kipas-kipas atau gimana. Ntar kita protes sendiri ke JIS terkait panas ya. Nanti kita rame-rame, kita komen, minta kipas yang gede-gede. Karena gue kemarin nonton apa itu ya, pertandingan tuh ada kipas yang gede tuh yang kayak di Dufan tuh. Itu di beberapa titik nyorot ke arah tribun. Dan itu lumayan bikin adem. Nanti kita protes khusus sendiri tentang itu. Oke? Yang berikutnya terakhir, gue mau bahas pemain Persija yang mengharumkan nama bangsa di Piala AFF U19. Ada Doni Tripamungkas. Ini anak gila luar biasa. Ini anak gue demen banget sama dia. Ada Vigo Dennis dan Aryansyah Abdul Manan. Kemarin Doni Tripamungkas itu bikin 2 assist di pertandingan lawan Filipina. Bikin 2 assist dan assistnya untuk si Aryansyah. 2 gol juga dia. Gila nggak lu bayangin. Terus yang berikutnya si Vigo. Vigo itu bikin assist dari corner kalau nggak salah yang disundul, yang digolin sama si back timnas itu Iqbal. Jadi pemain Persija yang main di sana itu berkontribusi. Sebenarnya ada satu lagi, si Meshal Hamzah. Gua atau Meshal atau Michelle atau siapa disebutan namanya, anggaplah Hamzah ini, tapi belum masih dapat kesempatan dari si pelatih timnas Indonesia.
Ya banyak dari pemain Persija yang ternyata kontribusinya besar untuk timnas U19. Hari ini, hari gue bikin video, kalau nggak salah sore ini timnas main, lawannya apa gue lupa. Ya kita doain mudah-mudahan timnas Indonesia bisa terus menang dan juara di Piala AFF U19. Oke, terakhir gue ingetin sekali lagi, promonya masih berlaku, Alkas Parfum. Kalau beli yang ini 30 mili, kalian akan mendapatkan gratis yang 10 mili. Ini travel pack, kalian bisa taruh di tas, kalian bisa dikantongin. Efektif banget. Baca review-reviewnya di Tokopedia, Shopee, atau TikTok. Baca review-reviewnya, kalian nilai sendiri apakah ini barang bagus atau enggak. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.